Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kita lanjutkan kembali materi yang ada di mata kuliah logika informatika ya. Jadi di pertemuan sebelum-sebelumnya kita membahas logika proporsional, di mana di sana kita belajar bagaimana kita mengidentifikasi suatu kalimat atau pernyataan sebagai suatu proposisi, kemudian kita bisa menentukan ekivalensi dari pernyataan. Mana mau saya lagi? Ada yang masih ini ya, sebentar. Oke, tadi masih ada yang masuk suaranya. Jadi kita sudah mempelajari logika proporsional, kita bisa menentukan suatu kalimat atau pernyataan sebagai suatu proposisi atau tidak. Kemudian suatu proposisi bisa dibentuk, digabungkan dengan operator-operator yang di situ kita bisa tentukan nilai kebenaran. Kemudian kita mempelajari hukum ekivalensi, penentuan suatu logika proporsional yang nilainya sama gitu ya, dengan menggunakan hukum-hukum ekivalensi. Kemudian sampai kepada penentuan validitas argumen dengan berbagai macam metode yang sudah kita pelajari. Nah, itu pada pembahasan logika proporsional. Nah, setelah kita kemarin selesai, terakhir adalah metode resolusi. Berikutnya kita masuk ke pembahasan logika predikat. Nah, logika predikat ini jadi logika predikat ini adalah logika yang nantinya menangani berbagai hal yang tidak bisa ditangkap atau tidak bisa dinyatakan dalam logika proporsional. Nah, seperti apa itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi banyak argumen yang tidak dapat diselesaikan dengan logika proporsional. Jadi, untuk memberikan tambahan atau suatu logika yang bisa menangani di luar logika logika proporsional, maka dikembangkan logika predikat, di mana yang pertama mengembangkan ini adalah Gottlob Frege gitu ya, 1848-1925. Nah, jadi tentu saja ada latar belakang di mana pada awalnya logika predikat yang dikembangkan, tetapi seiring waktu ternyata ada muncul gitu ya berbagai macam hal yang tidak bisa diolah atau tidak bisa diselesaikan dengan logika proporsional. Nah, jadi logika predikat adalah perluasan dari logika proposisi di mana objek yang dibicarakan dapat berupa anggota kelompok. Nah, ini nanti yang membedakan bagaimana proposisi yang sudah kita pelajari sebelumnya itu nanti bisa saja terdapat lebih dari satu gitu ya objek yang dibicarakan, sehingga jika dinyatakan dengan logika proporsional maka akan hilang makna kebersamaan itu, sehingga logika predikat muncul gitu ya. Nah, jadi logika proposisi itu menganggap proposisi itu sebagai entitas tunggal yang sudah kita pelajari dari pertemuan awal itu. Kita hanya jadikan sebagai satu variabel gitu, misalnya P, Q, R, dan lain sebagainya. Jadi dianggap sebagai entitas tunggal. Sedangkan nanti di logika predikat akan dibedakan gitu, mana ada yang dinamakan dengan subjek, ada yang dinamakan dengan predikat di dalam sebuah kalimat. Jadi ya seperti kita mempelajari bahasa Indonesia, di mana kalimat itu disusun oleh minimal SPO gitu ya, subjek, predikat, objek. Gitu ya. Nah, ini nanti yang kita pelajari.
Nah, ini contoh bagaimana suatu argumen gitu, yang kemarin kita olah dengan logika proporsional, jika tetap tipe argumen tertentu jika tetap dipaksakan dengan logika proporsional, maka ada yang hilang di sana. Nah, misalnya seperti ini, semua mahasiswa pasti pandai gitu ya. Badu seorang mahasiswa, dengan demikian Badu pasti pandai. Secara nalar gitu, secara berpikir normal yang kita miliki, kita bisa menentukan bahwa pernyataan atau argumen ini adalah valid gitu ya. Ada dinyatakan bahwa semua mahasiswa pasti pandai, dan kalau disebutkan satu anggota dari mahasiswa berarti sifatnya itu masuk ke sifat mahasiswa tersebut gitu ya. Badu seorang mahasiswa, maka Badu pasti pandai. Tetapi ini kalau kita selesaikan dengan metode-metode yang sudah kita pelajari sebelumnya yang masuk ke dalam ranah logika proporsional, maka ini tidak bisa atau tidak dapat diselesaikan. Misalnya kita paksakan semua mahasiswa pasti pandai ini A, kemudian Badu seorang mahasiswa B, C ini Badu pasti pandai. Nah, kita tentukan A, B ini premis 1, premis 2, dan C ini adalah kesimpulan. Sehingga dari pernyataan yang diberikan itu, ya yang kita bentuk ya hanya ini saja, variabel ini, tidak ada keterkaitan, tidak ada istilahnya hukum-hukum ya yang dapat digunakan, karena setelah kita bentuk itu maknanya berbeda gitu ya. Tujuan dari argumen ini tuh berbeda ketika dinyatakan dengan proposisional gitu ya. Jadi dengan logika proposisional ini tidak bisa diselesaikan karena tidak ada hukum atau kaidah-kaidah yang nyangkut atau yang sesuai dengan ini. Padahal kalau dari bahasa atau dari argumen yang tadi kita lihat ini adalah masuk akal gitu ya, valid gitu ya. Nah, misalnya ingin tetap dibuktikan dengan logika proporsional, maka harus dirubah gitu ya, dirubah bentuk kalimatnya gitu ya. Jadi misalnya yang tadi semua mahasiswa pandai itu dirubah gitu. Jika Badu seorang mahasiswa, maka ia pasti pandai. Badu seorang mahasiswa, dengan begitu Badu pasti pandai. Kalau seperti ini, maka akan masuk di situ kaidah pada logika proposisional. Ini jika A maka B, kemudian ada A, maka bisa kita tarik dengan modus ponen itu kesimpulannya adalah B. Ini valid. Tetapi dari persoalan awal yang diberikan berbeda gitu ya, ide atau maksudnya di situ berbeda. Semua manusia pandai misalnya di sini, atau semua mahasiswa pandai di awal itu berbeda ketika seorang mahasiswa bernama Badu gitu ya. Jadi sangat jauh sekali gitu, yang awalnya semua mahasiswa pandai, kemudian di sini berubah jika Badu seorang mahasiswa gitu ya. Nah, jadi ada yang tidak bisa ditangkap oleh logika proporsional gitu. Kemudian menentukan objek, kesulitan menentukan objek. Misalnya orang yang dimaksudkan diganti dengan kata ganti orang di sini. Misalnya jika Badu seorang mahasiswa, maka ia pasti pandai. Dewi seorang mahasiswa, dengan demikian ia pasti pandai gitu ya. Nah, di sini makin bingung lagi gitu ya. Argumen yang dibuat karena dipaksakan harus mengikuti logika proporsional. Nah, ini yang kesulitan yang didapatkan dari logika proporsional, sehingga perlu
dikembangkan suatu bentuk logika yang lain. Sehingga nantinya logika ini bisa menangani berbagai macam argumen yang tidak bisa ditangani oleh logika proposisional. Jadi ada yang dinamakan dengan logika predikat, predikat logik gitu ya kata kuncinya, atau bisa predikat kalkulus, atau terkenal juga dengan nama first order logic. Nah, ini kata kunci. Jika ingin mungkin mencari referensi berbahasa Inggris gitu, first order logic, predikat logic, dan lain sebagainya. Jadi itu nanti bisa dicari gitu dengan kata kunci ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan untuk membedakan propositional logic dan predikat logic, atau masih ada yang tidak dimengerti dari penjelasan saya? Sebentar. Oke, kalau ada yang mau ini, aman ya sampai di sini ya. Untuk memperlihatkan perbedaan logika proposisional dan juga logika predikat. Oke ya, berarti saya lanjut lagi. Nah, untuk penerapan praktis atau ya pemanfaatan dari logika predikat ini banyak ya yang tersemat ke dalam berbagai macam metode-metode atau teknik yang kita gunakan khususnya di dalam dunia komputer. Jadi misalnya sebagai basis untuk mengekspresikan spesifikasi formal untuk sistem kompleks sehingga didapatkan kejelasan. Nah, karena kaitannya dengan komputer gitu ya, harus di situ bisa dinyatakan bentuk yang jelas gitu ya, tidak ambigu gitu ya. Berbeda dengan bahasa manusia yang banyak ambigunya. Yang dimaksudkan ini yang ditangkap lain gitu misalnya. Nah, dengan logika predikat ini bisa dinyatakan dengan jelas misalnya spesifikasi formal atau batasan-batasan dari suatu sistem gitu ya. Nah, ini bisa diterapkan atau bisa diimplementasikan logika predikat. Kemudian basis untuk automatic theorem proofs gitu ya. Jadi ada pembuktian teorema secara otomatis. Nah, ini mungkin kaitannya dengan matematika gitu ya. Berbagai macam ilmu yang lain itu dengan dikembangkan satu sistem yang mampu membuktikan teorema secara otomatis. Kemudian sistem cerdas lainnya di mana logika predikat ini nanti sebagai landasannya gitu ya. Kemudian di sistem basis data gitu ada nanti dinamakan dengan database query. Pencarian data di dalam satu database itu nanti bisa mendukung ya dengan adanya logika predikat ini. Jadi database query engine canggih gitu ya. Nah, nanti di sistem basis data nanti bisa dipelajari pengembangannya. Nah, sekarang juga basis data itu berkembang mengarah ke big data. Sekarang yang tren itu sekarang big data. Kalau sewaktu saya kuliah dulu nggak ada yang namanya big data ya. Kita hanya berkutat dengan basis data saja. Nah, nanti ada mata kuliah sendiri yang mempelajari basis data ini. Yang sekarang itu arahnya atau sudah umum digunakan sekarang itu adalah big data. Bagaimana data
yang ditangkap itu tidak hanya yang bisa disimpan di dalam basis datanya saja, tetapi dari perilaku orang gitu ya, itu nantinya bisa di capture atau bisa disimpan. Bagaimana kita misalnya di dalam marketplace gitu ya, di aplikasi itu bisa dicatat satu orang pelanggan itu kliknya apa saja, misalnya kecenderungan dia akan mencari jenis-jenis barang yang apa gitu, sehingga nanti akan muncul juga rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan kecenderungan kita memilih. Misalnya saya di akhir-akhir ini mungkin cenderung mencari perangkat untuk mengajar online, misalnya mencari webcam misalnya, kemudian mic untuk memperjelas suara ketika mengajar misalnya. Nah, berikutnya nanti ini akan disimpan dalam basis data dalam bentuk lain, sehingga nanti sistem akan memberikan rekomendasi berikutnya. Dan yang lain sebagainya. Masing-masing orang nanti punya preferensi sendiri gitu. Sehingga diberikan produk-produk yang mengarah ke preferensi orang tersebut. Nah, kita kan tiba-tiba muncul gitu rekomendasinya barang yang kita cari misalnya, atau yang bisa menjadi alternatif yang kita cari sebelumnya. Nah, ini di situ menggunakan atau big data di situ menjadi atau berperan sangat penting. Nah, itu penerapan praktis dan juga bentuk lainnya nanti bisa dicari gitu ya. Nah, kemudian tadi bahwa logika predikat itu dapat digunakan untuk menentukan spesifikasi gitu ya, spesifikasi atau formula logis yang menjelaskan dengan clear, dengan jelas gitu ya, dari suatu sistem atau dari suatu permasalahan, maka bisa dibantu dinyatakan dengan formula atau dengan logika predikat ini. Misalnya ini ya, misalnya di sini yang pertama itu ada formula yang ini merupakan formula logika predikat gitu ya. Dimana maksudnya di sini mungkin untuk menjelaskan orang kaya itu seperti apa gitu ya. Sehingga di sini bisa dinyatakan bahwa orang bisa disebut kaya jika orang itu adalah kaya gitu ya, maka orang tersebut dapat membeli objek gitu ya. Nah, jadi orang kaya itu ya jika ia dapat membeli objek gitu ya. Objek ini kan banyak gitu ya. Jadi banyak uangnya lah gitu. Ingin apa, ingin sebagainya itu bisa gitu. Sehingga dinamakan orang kaya. Kemudian di sini misalnya jika objek itu besar dan objek itu padat, maka objek itu dikatakan sebagai objek yang berat gitu. Nah, jadi ini mungkin definisi untuk sesuatu yang berat itu ya besar, kemudian padat gitu, maka objek itu adalah berat gitu ya. Kemudian jika X ini, nah, di sini penggunaan operator juga masih berlaku gitu ya. Sama seperti proporsional, sehingga kita juga bacanya seperti itu. Tapi mungkin perbedaannya ya di sini kita harus perjelas ada subjek, ada predikat gitu ya.
Jadi jika X adalah bilangan genap, maka X adalah faktor atau memiliki faktor bilangan 2, misalnya seperti itu. Ya. Dibaca seperti itu. Jadi bilangan genap itu ya adalah kalau bilangan tersebut itu habis dibagi 2 misalnya gitu ya. Faktornya adalah 2. Nah, ini sebagai contoh yang lainnya. Atau mungkin yang lebih panjang, nah di sini juga menggunakan biimplikasi. Jadi X ini bebas berarti ya, tetapi kalau yang punya paspor berarti X ini orang gitu ya. X atau orang gitu ya yang memiliki password UK atau X memiliki paspor UK jika dan hanya jika X ini lahir di UK dan nah di sini lebih kompleks. X memiliki orang tua yang mempunyai paspor UK seperti itu ya. Jadi misalnya X akan dapat memiliki paspor UK jika dan hanya jika. Nah ini diimplikasi bisa digunakan X lahir di UK, jadi harus lahir di sana dan gitu ya. Dan X memiliki orang tua yang juga berpaspor UK gitu. Nah, ini contoh saja dulu gitu ya. Nanti untuk menyusunnya di slide berikutnya gitu ya. Jadi jelas di situ gitu ya. Misalnya kita bertanya kalau saya ingin mengganti paspor gitu ya. Gimana sih caranya misalnya ya itu harus lahir di UK dan juga punya paspor di UK. Jadi sudah jelas di sana gitu ya. Kalau salah satu tidak terpenuhi ya tidak bisa gitu ya. Kita yang sudah sekarang di sini di Indonesia lahir di sini ya susah nanti akan dapat paspor UK atau tidak mungkin gitu ya dengan spesifikasi ini gitu. Nah itu contoh dari penggunaan logika atau formula logika predikat. Nah, untuk melihat lagi secara lebih mendalam terkait dengan logika predikat, maka kita perlu mempelajari berbagai macam komponen. Ketika nanti kita mempelajari logika predikat. Ada yang dinamakan dengan term, kemudian ada predikat, ada fungsi proposisi, ada semesta pembicaraan, kemudian ada quantifier. Nah, jadi ini penyusun-penyusun nantinya yang dipelajari pada logika predikat gitu. Satu persatu akan kita pelajari. Yang pertama term. Nah, term dan predikat gitu ya. Nah, jadi ada dua contoh di sini untuk bisa memahami predikat di sini. Joko adalah seorang mahasiswa, Selamat adalah seorang mahasiswa. Jadi untuk menyajikan kedua pernyataan tersebut diperlukan dua simbol yang berbeda gitu ya. P dan Q. Nah, ini yang biasa kita lakukan dulu di logika proporsional. Tetapi jika kita lihat kedua contoh ini ada kebersamaan, ada yang sama gitu ya. Ini seorang mahasiswa ini gitu ya. Nah, jadi ada sifat kebersamaan dari kedua pernyataan tersebut. Sehingga ketika di awal kita tentukan sebagai P dan Q tadi, ini tidak menunjukkan adanya sifat kebersamaan. Ya, jadi
perbedaan ketika kita arahkan ke logika proposisional tadi tidak menunjukkan gitu ya ada kebersamaan di sini. Sehingga diperkenalkan simbol yang menunjukkan sifat kebersamaan kalimat-kalimat tersebut. Di mana dari contoh itu adalah seorang mahasiswa gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai predikat. Ya, samalah dengan bahasa Indonesia ya, kita mempelajari ada subjek, predikat gitu ya. Nah, sehingga di sini kita akan menyatakan bahwa keterangan dari Joko dan Slamet tadi adalah seorang mahasiswa ini sebagai predikat. Sedangkan individu-individu yang terlibat tadi dari contoh tersebut dinamakan sebagai term gitu ya, atau subjek lah gitu yang biasa kita ketahui gitu ya. Yaitu Joko dan Slamet ini dikatakan sebagai subjek atau term. Jadi ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi daripada kita nyatakan sebagai PQ, maka kita alihkan gitu ya, kita nyatakan sebagai predikat dan juga ada term atau subjek lah gitu. Kita biasa dengan istilah subjek gitu, subjek. Joko dan Slamet tadi adalah subjeknya. Contoh yang lain juga misalnya kucing itu sedang tidur. Kucing itu adalah subjeknya. Sedangkan sedang tidur itu adalah predikat ya, yang bernilai true untuk si subjek tadi gitu ya. Nah, jadi istilahnya ya kata keterangan lah gitu ya. Untuk si subjek atau term itu predikatnya. Jadi dari satu kalimat berarti kita bisa menentukan gitu nanti bahwa ini sebagai subjek atau term, ini sebagai predikatnya gitu ya. Nah, dalam logika predikat, predikat dimodelkan sebagai sebuah fungsi X atau sebuah fungsi gitu ya. P dalam kurung gitu ya. Nah, fungsi P misalnya. Nah, ini nanti kaitannya dengan logika predikat. Misalnya PX. Ya, ini bisa kita artikan X sedang tidur misalnya ya. Atau sesuai dengan kalimat yang diberikan. Nah, kita bisa simbolkan dengan PX. Nah, di mana X ini adalah sembarang objek. Ya, tidur ya, bisa manusia atau apa sembarang objek lah gitu ya. Itu ya. Jadi nanti kita bisa nyatakan sebagai sebuah fungsi P. Nah, ini sebagai patokan aja, bisa saja kita nyatakan dengan yang lain nantinya seperti contoh yang sebelumnya. Jadi sampai di sana kita bisa menentukan mana subjek atau termnya, mana predikat. Kemudian dari sana kita bisa bentuk ke dalam fungsi proposisi. Nah, nanti di contoh berikutnya bisa kita lihat. Untuk aturan penulisannya, jadi huruf alfabet besar biasanya untuk predikat ya. Alfabet besar, huruf besar gitu ya. Alfabet kecil untuk konstanta atau variabel atau termnya kecil berarti ya. Huruf kecil ini untuk term atau subjek. Untuk individu-individu yang istimewa, misalnya nama-nama orang, digunakan huruf abjad kecil. A, B, C, dan seterusnya gitu ya. Untuk individu-individu yang umum, misalnya manusia, binatang, digunakan huruf abjad akhir kecil gitu ya. Jadi biasanya kan variabel biasanya variabel itu kan penggunaan X, Y, Z gitu ya. Jadi di akhir-akhir lah gitu ya. Abjad akhir-akhir.
Kalau untuk yang nama-nama orang misalnya ya A, B, C, atau menyesuaikan dengan awal namanya atau awal kalimat atau awal kata dari nama atau identitasnya. Dumbo seekor gajah misalnya ya. Maka seekor gajah ini adalah predikatnya gitu ya. Dumbo ini adalah termnya atau subjeknya. Sehingga kita bisa tulis fungsi proposisinya GD gitu ya. Nah, D ini berarti nama yang spesifik tadi Dumbo adalah seekor gajah. Predikatnya huruf besar kan tadi aturannya. Mahasiswa pandai gitu ya. Maka bisa dibuat ini predikatnya, ini subjek atau termnya. Nah, ini predikatnya P, pandai. X ini adalah mahasiswa yang masih bersifat umum gitu ya. Tidak spesifik, kelompok lah gitu. Nah, itu ada yang ditanyakan. Nah, sampai subjek dan predikat gitu ya. Jadi bisa lah dari kalimat yang diberikan ya kita bisa lihat di sana seperti kita analisis menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Ada subjek, predikat atau term gitu ya. Term dengan predikat. Nah, berikutnya fungsi preposisi. Jadi perhatikan bahwa hasil dari menerapkan sebuah predikat P kepada objek X adalah sebuah proposisi PX gitu ya. Seperti tadi yang kita susun. Tetapi predikat P sendiri bukan sebuah proposisi. Jadi misalnya jika PX, X adalah bilangan prima. Maka jika kita berikan nilai ke X, maka ia akan menjadi suatu proposisi. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kita bisa membentuk notasi logika predikat ya tadi. Notasi logika predikat yang membentuk satu fungsi proposisi gitu ya. Nah, untuk bisa membentuk menjadi satu proposisi, maka kita assign nilai dari subjeknya gitu. Misalnya PX, X adalah bilangan prima. Jika kita isikan X ini adalah 3, maka ia akan berubah menjadi proposisi 3 adalah bilangan prima yang bisa kita nilai gitu ya. Nah, itu fungsi proposisi. Ya, kita membentuk fungsi proposisi tadi dari logika predikat. Jika kita assign nilainya, maka kita bisa tentukan nilai dari fungsi proposisi tersebut. Nah, misalnya 3 adalah bilangan prima. Jika kita susun ini 1 misalnya, 1 adalah bilangan prima, berarti nanti kita bisa tentukan nilainya. Fungsi proposisi atau kalimat terbuka, pernyataan yang mengandung satu buah variabel atau lebih. Nah, kalau dulu di logika proposisional, nah, jika diberikan ini kalimat terbuka yang mengandung variabel, maka itu bukan merupakan suatu proposisi, tetapi sebagai fungsi proposisi. Seperti ini misalnya, X dikurangi 3 lebih besar 5. Misalnya kita sebut fungsi ini sebagai PX, di mana P adalah predikat dan X adalah variabel. Ketika
kita assign nilai X, misalnya 2, P2, maka ini kita olah gitu ya, 2 dikurangi 3, kan minus 1. Lebih besar dari 5 berarti salah gitu ya. Misalnya P8, 8 kurangi 3, 5, 5 lebih besar 5, ya salah juga. Misalnya 9, 9 kurangi 3, 6, 6 lebih besar dari 5, benar. Nah, jadi nilainya bisa ditentukan jika diberikan suatu nilai tertentu. Oke, sebentar saya pindah tempat ya. Saya di luar ini, saya di prodi, tetapi kuncinya baru dibawa sekarang, jadi saya harus masuk karena saya berada di luar ini sebenarnya. Oke, saya ini ya. Oke, kita lanjut ya. Terakhir tadi kita bisa membentuk notasi logika predikat yang bisa dikatakan sebagai fungsi preposisi, di mana untuk suatu formula gitu ya, kalimat terbuka, maka kita bisa rubah ke dalam proposisi dengan memberikan nilai. Seperti tadi 289 terhadap formula ini gitu ya. Nah, misalnya yang lain ada Q, X, Y, Z, di mana didefinisikan ada X
plus Y sama dengan Z. Key di sini adalah predikat, X, Y, Z ini adalah variabel atau termnya. Dimana kita bisa berikan nilai misalnya key 235, berarti 2 kita masukkan ke sini, 3 masukkan ke sini, 5 gitu ya. Nah, ini berarti benar sebagai proposisi jika kita sudah berikan nilai. Atau 0, 1, 2, ini nilainya salah. Karena 1 sama dengan 2, salah. Kemudian 9, minus 9, 0. Nah, ini benar. Seperti itu. Nah, itu dari ada subjek atau term, kemudian ada predikat, ada fungsi proposisi. Kemudian ada semesta pembicaraan. Nah, ini merupakan kelebihan dari logika predikat, bahwa kita bisa menyatakan sesuatu tentang banyak objek gitu pada satu kalimat. Artinya kita bisa menjelaskan banyak objek, menjelaskan kelompok gitu ya. Misalnya PX ini X plus 1 lebih besar dari X gitu ya. Jadi ini kita nyatakan sebagai untuk sembarang X, PX bernilai true hanya dengan satu kalimat. Daripada kita nyatakan misalnya 0 plus 1 sama lebih besar dari 0 dan 1 plus 1 lebih besar dari 1 dan 2 plus 1 dan 3 plus 1 dan seterusnya. Jadi daripada dinyatakan satu per satu, maka kita nyatakan dengan logika predikat. Nah, di mana kumpulan nilai yang bisa dimiliki variabel X disebut semesta pembicaraan atau universe of discourse gitu ya. Nah, ini pun sudah dipelajari di himpunan atau apa itu sudah kita pelajari semesta pembicaraan. Artinya nilai-nilai yang bisa mungkin dimiliki oleh X seperti itu. Kemudian quantifier. Jadi di dalam logika predikat kita bisa memberikan quantifier, di mana ini merupakan notasi yang memungkinkan kita untuk mengkuantifikasi, menghitung seberapa banyak objek di semesta pembicaraan yang memenuhi suatu predikat, gitu ya. Nah, seperti contoh tadi gitu ada quantifiernya, contoh di awal tadi itu. Nah, ada for all gitu ya, for all semua. Seperti A terbalik ini simbolnya. Jadi semua X di dalam PX berarti semua X di semesta pembicaraan, maka berlaku PX. Jadi semua. Jadi semua di semesta pembicaraan, maka PX berlaku. Seperti itu bacanya ya. Kemudian selain itu ada eksis gitu, terdapat gitu ya, atau beberapa, atau ada gitu ya. Nah, ini nanti kita pelajari juga. Berarti terdapat, ada eksistensial, ada. Jadi menghitung di dalam suatu PX tadi bahwa di dalam semesta pembicaraan terdapat X di sana gitu ya. Bisa satu atau lebih itu di dalam semesta. Kalau tadi semua itu berarti yang semua di semesta pembicaraan itu berlaku. Nah, kalau ada ini atau terdapat atau beberapa ini berarti ya minimal satu lah, minimal satu bisa lebih. Nah, itu perbedaannya. Jadi di sini misalnya pernyataan X
lebih besar dari 3, punya 2 bagian, yaitu X sebagai subjek, adalah lebih besar 3 sebagai predikat. Kita dapat simbolkan dengan PX gitu ya. Sehingga bisa dievaluasi nilai kebenaran dari P4 dan P1. Sama seperti yang kita bahas tadi. Kita bisa masukkan nilai dari X tersebut untuk mengetahui nilai proposisi dari fungsi proposisi. Izin sebentar. Ya, mohon maaf, saya agak pilek hari ini, jadi sering bersin. Harus ke kamar mandi juga ya. Ya, Pak. Oke. Itu tadi predikat dan quantifier. Nah, lebih detail dari quantifier atau kuantifikasi ini dijelaskan di slide ini. Jadi, yang pertama itu adalah universal. Universal ini tadi ya menyatakan semua gitu ya. Semua X di dalam suatu pembicaraan PX adalah benar gitu ya. Nah, jadi nilai X jika dimasukkan ke PX ini benar gitu ya untuk semua gitu. Jadi simbolnya seperti ini, terbalik. AX PX untuk semua X, PX atau untuk setiap X PX. Jadi catatannya di sini bisa benar atau bisa salah. Jadi merupakan sebuah proposisi, bukan fungsi proposisi gitu ya. Nah, seperti apa nanti kita lihat contohnya. SX misalnya ya. X adalah seorang mahasiswa IT. GX, X adalah seorang yang pandai. Jadi ini diberikan contoh simbol logika predikat ya, sudah dibuat logika predikatnya yang berasal dari sini gitu ya. Nah, berarti di sini seorang mahasiswa IT itu adalah predikatnya diwakili oleh S. Kemudian seorang yang pandai ini predikatnya diwakili oleh G. Nah, jadi ini penting, itu definisinya penting seperti itu ya. Untuk menetapkan gitu ya, ini mewakili apa, ini mewakili apa. Kemudian X ini berarti sekumpulan mahasiswa gitu ya, X ini kalau kita lihat. Sehingga jika diberikan apakah arti dari untuk semua X, jika SX maka GX gitu ya. Nah, ini harus kita terjemahkan dari simbol yang diberikan. Jadi di sini jika X, ya kalau kita baca dari simbol-simbol ini, jika X adalah mahasiswa IT, jadi X ini, jika X adalah seorang mahasiswa IT, maka X adalah seorang yang pandai. Nah, ketika ditambahkan quantifier universal di sini, maka kita bisa artikan bahwa
semua mahasiswa IT itu pandai. Nah, jadi kita baca jika diberikan seperti ini, semua mahasiswa IT itu pandai, gitu ya. Jadi X adalah mahasiswa IT, maka X adalah seorang yang pandai. Jadi semua tambahkan quantifier universal, semua mahasiswa IT itu pandai. Jadi mahasiswa misalnya di PSTI gitu ya, karena di sini masuk quantifier universal, maka semuanya pandai. Gitu. Nah, misalkan semester pembicaraan X adalah tempat parkir di FT Unram. Nah, semester pembicaraannya. Kemudian fungsi predikat atau logika predikatnya PX adalah X sudah ditempati, gitu ya. Nah, X adalah tempat parkirnya, PX itu X sudah ditempati. Jadi, sudah ditempati ini sebagai predikatnya. Jadi, jika ditambahkan quantifier terhadap PX, misalnya for all X PX, maka akan menjadi semua tempat parkir di FT Unram sudah ditempati, gitu. Atau setiap tempat parkir di FT Unram sudah ditempati, itu. Jadi penambahan quantifier universal ini ya mengakibatkan ada kuantifikasi, menghitung dari logika predikat yang diberikan itu, maka bisa dikuantifikasi. Jika semua atau kuantifikasi universal berarti semua yang ada di semesta pembicaraannya itu terpenuhi. Jadi PX benar untuk semua nilai X dalam domain pembicaraan. Nah, jadi ya misalnya tadi semua mahasiswa TI IT itu atau STI pandai misalnya, atau semua dosen IT itu pandai misalnya ya. Nah, itu bisa kita tambahkan quantifier. Kemudian selain dari quantifier universal ada quantifier eksistensial, terbalik kalau ini ya. Jadi ini berarti bahwa ada X di dalam semesta pembicaraan di mana PX itu benar. Ada X minimal 1 lah gitu ya di dalam semesta pembicaraan di mana PX itu benar, sehingga bisa dibaca ada sebuah X sedemikian hingga PX terpenuhi, atau ada sedikitnya sebuah X sedemikian hingga PX. Nah, jadi PX bisa benar atau salah sehingga merupakan sebuah proposisi gitu ya, bukan fungsi proposisi. Jadi ketika kita sudah memberikan quantifier, maka itu merupakan proposisi, kita bisa nilai pernyataan tersebut. Misalnya PX, X adalah seorang dosen IT. Seorang dosen IT diwakili oleh P. X adalah seorang yang pandai gitu ya. Seorang yang pandai ini diwakili oleh G ini. Jadi apakah arti dari jika diberikan quantifier eksistensial? Ini X, PX, dan GX. Oke, jawabannya ada X sedemikian hingga X adalah seorang dosen IT dan X adalah orang yang pandai, gitu ya, dibaca seperti itu. Atau jika dibuat lebih luas kalimatnya, sehingga menjadi sedikitnya satu orang dosen IT adalah seorang yang pandai, gitu ya. Atau ada dosen IT
adalah seorang yang pandai. Nah, seperti itu untuk kuantifikasi eksistensial. Nah, ada contoh lagi. Sama seperti tadi dengan contoh tempat parkir. Ya. Misalkan semesta pembicaraan X adalah tempat parkir di FT. X tadi sama X sudah ditepati misalnya. Sehingga jika ditambahkan quantifier eksistensial, maka bisa dikatakan beberapa tempat parkir di FT Unram sudah ditempati. Ada tempat parkir di FT Unram yang sudah ditempati. Setidaknya satu tempat parkir di FT Unram sudah ditempati. Nah, ini yang mewakili kuantifikasi eksistensial. Ya. Ada nilai X dalam domain pembicaraan sehingga Px atau fungsi proposisi tersebut bernilai benar. Nah, ini hubungan ya, kaitannya dengan negasi gitu ya. Jadi suatu formula yang berquantifier bisa dinegasikan gitu ya. Di mana nanti ini kaitannya dengan universal eksistensial. Misalnya aturan pertama gitu ya. Suatu fungsi proposisi atau logika predikat berkuantifikasi universal dinegasikan, maka akan berubah menjadi kuantifikasi eksistensial, kemudian fungsi proposisinya atau logika predikatnya dinegasi gitu ya. Nah, dari sini ini pindah ke dalam sini, sedangkan quantifiernya berubah. Nah, ini aturan bakunya ya. Sehingga kita bisa menentukan jika diinginkan di situ negasi dari kuantor universal, maka kita arahkan menjadi kuantor eksistensial. Begitupun jika kuantor eksistensial ini dinegasikan gitu ya, maka akan berubah menjadi quantifier universal dengan menegasi fungsi predikatnya atau fungsi proposisinya tadi. Nah, itu harus diperhatikan di sini. Kemudian kaitannya dengan bentuk umum ya, bentuk umum quantifier universal itu seperti ini biasanya nanti digabungkan oleh implikasi ini bentuk umumnya. Sehingga jika dinegasikan, tinggal dibuat seperti ini nanti quantifier eksistensial, kemudian predikat fungsi logika predikat pertama diberikan operator dan menegasi predikat yang kedua. Logika predikat yang kedua gitu ya. Nah, nanti kita lihat contohnya. Nah, begitupun misalnya jika dalam bentuk eksistensial. Nah, biasanya nanti logika atau quantifier eksistensial ini biasanya membentuk formula seperti ini, Px dan Qx. Nah, ketika nanti dinegasikan, maka akan berubah ya. Berubah mirip seperti quantifier universal. Yang dinegasikan adalah yang kedua, negasi Qx. Px negasi Qx. Gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi ini aturan bakunya gitu ya. Sehingga jika menemukan nanti persoalan untuk menegasi, maka arahkan dengan aturan ini.
Nah, kita lihat contoh gitu ya. Kita lihat contoh. Saya izin menuliskan dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh negasi misalnya, setiap mahasiswa di dalam kelas ini telah mengambil kalkulus. Gitu ya. Disimbolkan dengan notasi for all X, PX gitu ya. P ini telah mengambil kalkulus. X ini mahasiswa gitu ya. Ditambahkan quantifier ini, sehingga setiap mahasiswa dalam kelas ini telah mengambil kalkulus. Nah, bagaimana negasi dari pernyataan ini? Maka sesuai dengan aturan tadi gitu ya. Nah, tadi kan E1 berubah ya, dari ini berubah menjadi ini. Dari quantifier universal berubah menjadi eksistensial. Dengan menegasi predikatnya, logika predikatnya. Yang awalnya tidak negasi sekarang menjadi negasi, sehingga menjadi ada ya, dari tadi setiap, sehingga menjadi ada seorang mahasiswa di dalam kelas ini yang belum. Nah, ini kan negasi mengambil kalkulus. Jadi negasi dari telah ini tadi ditambahkan belum. Nah, ini sama seperti aturan yang tadi. Negasi dari semua X, PX ini menjadi EX negasi PX. Contoh misalnya, ada politikus yang jujur. Kalau dinegasikan gimana jadinya? Semua politikus jujur. Ya nggak sih? Oke, jadi misalnya ini ya, Dari ada E ke A. politikus gitu ya.
EX J gitu ya, JX gitu ya. J itu jujur gitu ya. Jujur, X ini politikus. Nah, yang diinginkan adalah menegasi ini. Sehingga sesuai dengan aturan, maka gimana jadinya? Akan menjadi semua X, A ke bawah. kemudian Aku bawah. JX. Negasi enggak? X. Negasi apa enggak? Negasi apa enggak? Terlihat lagi ya. Enggak. Ini ya. Negasi. Negasi. Ingat kalau Negasi. negasi berarti negasi juga. Nah, sekarang dalam bahasa Indonesianya gimana berarti? Semua politikus tidak jujur. Tidak. Semua politikus ada yang tidak jujur. Politikus tidak ada yang politikus tidak jujur. Oke, jadi semua politikus tidak jujur misalnya, seperti tadi semua politikus tidak ada yang jujur misalnya kayak tadi. Nah, itu kebalikannya, jadi sesuai dengan aturan yang tadi. Semua orang Indonesia makan pecel lele gitu misalnya ya. Berarti for all X apa ini ya? MX gitu ya, makan pecel lele gitu ya. Untuk semua X MX gitu ya. X ini berarti orang Indonesia. Untuk semua X makan lele gitu ya. Nah, ini ingin dinegasikan sehingga menjadi eksistensi X negasi M X gitu ya. X Sehingga kalau dalam kalimatnya menjadi apa jadinya? Ada orang Indonesia yang tidak makan pecel lele. Nah, jadi dari awalnya semua orang Indonesia makan pecel lele, jika dinegasikan ada orang Indonesia yang tidak makan pecel lele. Nah, seperti itu kira-kira untuk menegasi. Nah, misalnya ini for all X kuadrat lebih besar dari X. Berarti negasinya menjadi ada X kuadrat gimana? Kalau lebih besar berarti tidak lebih besar berarti lebih kecil berarti ya. Ini enggak? Atau ada yang lain? Tidak lebih besar X kuadrat lebih besar dari X. Ini lebih besar berarti lawannya
lebih kecil kan ya. Lebih kecil. Lebih kecil. Kemudian x kuadrat sama dengan 2. Berarti untuk semua x kuadrat tidak sama kuadrat dengan 2. Tidak sama dengan Tidak 2. sama dengan 2. tidak sama dengan 2 berarti ya. Oke. Nah, itulah. Jadi 2 yang diproses ya. Quantifier-nya berubah menjadi ini. Predikatnya juga berubah. Dibalik atau dinegasikan. Itu pun juga di sini. Quantifier berubah. Yang di dalam ini juga predikatnya juga berubah. Nah, ini ada latihan. Ya, masih. Ini apa namanya? Melatih. Dari kalimat ini menjadi simbol logika predikat gitu ya. Jadi identifikasi predikatnya mana, kemudian identifikasi subjek atau termnya sehingga bisa dibuat. Silakan dicoba 5 menit. Kemudian jika ada operator, nah itu juga harus diperhatikan. Oke, silahkan 5 menit, nanti kita bahas.
Oke, sudah ya. Si gampang ini kita memetakan menjadi simbol logika predikat. Andi adalah seorang ahli kimia misalnya. Ya. Berarti gimana? Ahli kimia kita ganti sebagai K, gitu ya. Andi ini A kecil. oke, nah Andi adalah ahli kimia. Zaskia bukan seorang pegawai bank. Di sini Zaskia Z kecil. adalah gitu ya. Huruf Pegawai B. bank. B besar. B gitu ya. Atau Besar. B besar. B. Pegawai bank. Kemudian bukan berarti kita negasi. 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 Rahel adalah seorang jurnalis atau seorang pembaca berita. Nah, berarti Rahel ini L jurnalis ya. J aja gitu ya. R Rahel atau Disjungsi. pembaca gitu ya. Pembaca berita, tulis anchor. P L Pembaca gitu. Atau B berita boleh. Asalkan jelas. R gitu ya. Rahel adalah seorang jurnalis atau Rahel adalah seorang pembaca berita. Jika Micron mendesain chip yang cepat, maka Intel melakukannya juga. Chip yang cepat, nah, berarti melakukannya juga berarti ini mendesain chip yang cepat, gitu ya.
Jadi ada jika maka berarti ini pakai implikasi. Implikasi. Mendesain chip yang cepat gitu ya. M aja lah gitu ya. Oh ini ada mikron sih. Atau C gitu ya. Chip M mikron mendesain chip yang cepat, maka Intel juga melakukannya. Intel juga maaf, harusnya apa harusnya? C juga ya, sama-sama C kan? Iya. Chip gitu ya, mendesain chip. Jika Micron mendesain chip yang cepat, maka Intel juga mendesain chip yang cepat. Jadi sama, predikatnya sama, mendesain chip yang cepat. Semi akan terpilih jika dia kampanye. Semi akan terpilih jika dia atau semi ini kampanye. Kemudian ada jika. Nah, ini dulu yang diperhatikan. Kalau tengah-tengahnya jika, P key-nya mana nih? P jika Q atau Q jika P? Masih ingat dulu yang implikasi? P jika Q atau Q jika P? Karena ini akan menentukan nanti ketika kita jadikan implikasi. Karena ini kan implikasi. P jika Q. Oi. I jika P. Benar enggak? Atau P jika Q? Q jika P? Q jika P ya. Nah, sekarang ini apa? Semi akan terpilih gitu ya. T semi terpilih. S kecil gitu ya. Subjeknya. Kemudian dia kampanye, berarti dia itu kan semi. K kampanye. Ini S, ya kan? Dia ini maksudnya semi kan? Sehingga akan menjadi jika semi kampanye, maka Semi terpilih. semi akan terpilih. Gitu. Nah, itu diperhatikan, jadi tetap di sini operator tetap mengikuti aturan yang kita pelajari di logika proporsional. Tinggal kita merubah ke dalam bentuk logika predikat gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, sambil ini translasikan pernyataan berikut ini menjadi simbol logika predikat. Nah, ini kaitannya dengan apa namanya? Quantifier tadi. Jika nanti ada quantifier di simbol yang
buat gitu ya. Beberapa apel rasanya masam gitu ya. Berarti apa? Masam. M E ini kemudian subjeknya apel gitu ya. A gitu ya. apel A kecil. Kemudian beberapa apel berarti eksis eksistensial A X. gitu ya. X. A kan yang dijelaskan ya. Untuk beberapa apel maka bukan maka sih. Untuk beberapa apel rasanya masam gitu ya. Atau beberapa apel rasanya masam. Setiap yang membawa kepada kekerasan adalah salah gitu ya. Membawa kepada kekerasan adalah salah. Gimana ini? Dia menggunakan for all itu kan? Gimana nih kira-kira? Ya, kita buat sederhana saja ya. Membawa kepada kekerasan. Sesuatu yang membawa kepada kekerasan adalah salah. Berarti predikatnya apa nih? Yang membawa kepada kekerasan. Membawa kepada kekerasan adalah salah. Gimana? Jadi kita jadikan ini sebagai predikat gitu ya. Salah gitu ya. Misalnya ya kita coba aja dulu. S. Kemudian X ini yang membawa kepada kekerasan gitu. Kita artikan X ini yang membawa kepada kekerasan. Sesuatu yang membawa kepada kekerasan gitu ya. Mengarah ke kekerasan. Berarti X. for all X, XX gitu. SX. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi ini mungkin panjang kan, tapi keterangan yang menerangkan sesuatu gitu ya. Sesuatu yang membawa kepada kekerasan. Ya. Bilang aja itu X. Jadi X. Sesuatu yang membawa kekerasan adalah salah. Jadi ditambahkan quantifier all sehingga menjadi setiap membawa kekerasan adalah salah. Tidak setiap senyuman itu sungguh-sungguh gitu ya. Nah, tidak setiap senyuman itu sungguh-sungguh. Predikatnya dulu ini. Predikatnya Sungguh-sungguh. Senyuman itu sungguh-sungguh. Ya. Jangan samain lah gitu ya. Sungguh-sungguh itu S gitu ya. Senyuman itu X. Setiap senyuman exits. Oh, tidak setiap. Negasi. ini kan awalnya ya. Tidak setiap
senyuman itu sungguh-sungguh gitu ya. Ini kan awalnya ya berawal dari negasi semua dulu kan. Jadi kalau ingin dibentuk dilekalkan menjadi ada X negasi S X. Ada senyuman yang tidak sungguh-sungguh gitu enggak? Iya. Ada senyuman yang tidak sungguh-sungguh. Nah, ini padanannya. Kalau bentuk awal yang kan ini mentranslasikan dulu kan ya. Tidak setiap, berarti ini negasi dari setiap senyuman itu sungguh-sungguh kan ya ini ya. Tapi diinginkan itu tidak, berarti dinegasi. Kalau kita ingin buat negasinya ya ini berarti. Kalau ini kan diterjemahkan dulu menjadi ini gitu ya. Ini kan translasikan dulu kan perintahnya. Setiap penguin menyukai es. Misalnya penguin. Negasi X. M menyukai gitu ya, menyukai S. Sama huruf P S itu penguin kecil. kan. Atau bisa saja X, bisa diganti X atau apa. Setiap ya, saya salah. Setiap itu berarti ya. Untuk setiap berarti ini ya. Setiap penguin menyukai es. Untuk semua penguin, maka penguin menyukai es. Ada tamu yang datang terlambat. Ada T, misalnya ya, di mana T ini datang terlambat gitu ya. Nah, jadi disusun aja gitu apa yang digunakan. Ya hindari misalnya di sini tamu T terlambat T gitu ya. Ya jangan sama lah gitu. Ambil yang lain misalnya ini datang terlambat. Ya, ambil D-nya gitu supaya membedakan. Beberapa restoran Prancis adalah eksklusif. Berarti R gitu ya. Atau bisa X gitu ya. Atau X yang umum. Restoran Prancis ini kan umum. Di mana quantifiernya adalah eksistensial EX. Ada X, ada restoran Prancis yang eksklusif gitu ya, di mana X itu eksklusif. Ada restoran Prancis yang eksklusif. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan kaitannya dengan mensimbolkan gitu ya, membuat simbol untuk predikat. Jadi ya diatur aja gitu supaya tidak ambigu nantinya. Misalnya tadi ada yang double tadi ya, senyuman sungguh-sungguh misalnya ya. Nah, dicari yang lain lah gitu yang mewakili, jangan S dalam kurung S kecil misalnya tadi T gitu tadi terlambat misalnya.
Diambil dari datangnya aja gitu. Gimana? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan ya untuk pertemuan ini sampai di sini. Jadi masih ada satu materi yang akan saya sampaikan dan satu kuis lagi gitu ya. Jadi karena jadwal apa namanya minggu perkuliahan kita itu adalah terakhir minggu depan, maka nanti saya akan mencari tambahan waktu untuk melakukan kuis kedua ya. Dan segera saya carikan, nanti saya umumkan. Kuis kedua ini nanti ya mungkin sampai materinya pertengahan yang kemarin yang membahas metode itu. Nah, untuk predikat itu nanti di UAS aja termasuknya. Ini adik. Nanti tentukan apa namanya waktu kuisnya. Jadi waktu kita tinggal pertemuan hari ini dan minggu depan sih gitu ya. Karena kalender pendidikannya seperti itu gitu ya. Kita harus cari tambahan waktu lain selain pertemuan itu untuk kuisnya. Jadi persiapkan untuk kuisnya itu setelah UTS itu berarti ada 3 metode untuk penentuan validitas. Ya, tableau semantik kalau tidak salah ya. Tableau semantik, metode resolusi, satu lagi apa? Inferensi ya. Nah, itu yang nanti akan dikuiskan. Untuk ini tidak masuk, nanti masuk di UAS saja untuk logika predikat. Ya, itu permaklumannya dipersiapkan minggu depan ya, saya pilih waktu untuk ini ya. Jadi yang penting saya sudah umumkan, nah dilihat lagi. Nanti kalau saya umumkan sudah siap gitu untuk melakukan kuis. Itu aja ya berarti untuk pertemuan hari ini. Untuk yang belum absensi silahkan segera sebelum saya tutup. Oke, terima kasih untuk